di pemerintahan itu agama Konghucu ya Matakin. Nah, Matakin itu dapat dana dari pemerintah, tapi dana itu kemana ya kita nggak tahu. Bisa masyarakat mengeceknya di Pemkab atau langsung ke Matakinnya. Tapi kalau Bang Herman mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mengeceknya kemana dana pemerintah itu larinya. Juga Matakin ada rohaniawannya. Mungkin di dalam bidang-bidangnya itu ada rohaniawan Konghucu, tapi tidak terlalu diekspos mungkin. Nah, ini Bang Herman kurang tahu. Tapi yang saat ini terekspos besar itu adalah Parakin. Salam sejahtera, setiap konten Bang Herman sudah sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Saksikan sampai habis videonya agar tidak gagal paham. Halo, jumpa lagi dengan saya Bang Herman dalam acara Salam Enjoy. Hari ini Bang Herman menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tatung ya, yang dari komunitas komunitas tatung ekstrim dan komunitas tatung universal. Mereka bertanya, apa bedanya Matakin dengan Parakin? Matakin dengan Parakin. Oke. Waktu itu saya tidak bisa menjawab karena pas acara Kirab Budaya Konghucu sangat ramai dan tidak bisa kita presentasikan. Dan hari ini Bang Herman presentasikan di video ini. Semoga teman-teman dari para tatung mengerti dan mengambil hikmahnya. Oke, kita jelaskan pertama dari yang namanya Matakin. Matakin itu kepanjangan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ingat, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dari nama sudah kita tahu bahwa Matakin ini menaungi agama Konghucu dan ada masuk ke pemerintahan sebagai agama keenam. Nah, jadi ini Bang Herman mau jelaskan, Matakin ini khusus menaungi agama. Jadi bedanya dengan Parakin adalah perkumpulan rohaniawan agama Konghucu. Berarti jelas itu adalah rohaniawan. Apa disebut rohaniawan? Nah, sama seperti di Islam ya, itu masjid. Dalam masjid itu ada yang namanya ustadz. Nah, ustadz itulah yang dikatakan rohaniawan dari agama Islam, sama dengan Konghucu. Jadi di dalam kelenteng itu ada namanya tatung, ada namanya suhu, ada namanya praktisi spiritual. Itu namanya rohaniawan yang bisa membantu orang dan membimbing orang. Mereka sama-sama adalah agama Konghucu, cuma bedanya satu di agama, satu di rohaniawan. Jadi anggaran dana untuk Matakin itu ada dari pemerintah setiap tahunnya. Nah, untuk mengecek anggaran dana Matakin itu ada di kesejahteraan rakyat, itu setiap Pemkab atau Pemko. Jadi mereka itu ada menyediakan dana ya untuk setiap agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi setahu Bang Herman, di pemerintahan itu agama Konghucu ya Matakin. Nah, Matakin itu dapat dana dari pemerintah, tapi dana itu kemana ya kita nggak tahu. Bisa masyarakat mengeceknya di Pemkab atau langsung ke Matakinnya. Tapi kalau Bang Herman mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mengeceknya kemana dana pemerintah itu larinya. Satu lagi tambahan dari Bang Herman, Parakin itu sumber dananya ada di acara atau event. Jadi dia masuk ke pariwisata, bukan di bagian agamanya. Jadi Anda harus pahami, kalau Matakin dia masuk ke agamanya, itu dan sumber dana dari Kesra, pemerintah ya, Kesra, bidang Kesra. Tapi kalau Parakin lebih tepatnya itu di
event. Jadi dua jelas berbeda dan Anda harus pahami. Oke, itu yang pertama. Poin pertama, jadi kita bahas ke parakin ya. Tadi kita udah sikit-sikit kita menyinggung parakin. Nah, parakin ini dia menaungi rohaniawan. Rohaniawan seperti apa? Tatung, suhu, dan lainnya. Jadi praktisi-praktisi spiritual yang ada di kelenteng itu, itulah masuk kategori rohaniawan. Jadi parakin ini menaungi kerohaniawan yang ada di agama Konghucu. Jadi jelas di sini adalah apabila Anda seorang tatung itu masuknya ke parakin, bukan matakin. Tapi bisa juga matakin ada rohaniawannya. Mungkin di dalam bidang-bidangnya itu ada rohaniawan Konghucu, tapi tidak terlalu diekspos mungkin. Nah, ini bahan kurang tahu. Tapi yang saat ini terekspos besar itu adalah parakin, khusus rohaniawan. Jadi kembali ke Anda sebagai tatung, pilihlah pilihan yang tepat untuk Anda naungi. Kita akan lanjut ke part keduanya.